Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka persiapan TUMAP ya, topografi mapping, kita coba pelajari bagaimana cara mengisi formulir ukur ya. Nah, Permekloro itu sekarang sudah upgrade lagi, sesuai dengan perkembangan permasalahan di lapangan ya. Kalau kemarin tidak ada elevasi, terus tidak ada offset, terus detailnya atau penjelasan objeknya atau atributnya hanya di kode ya. Kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 lah. Itu jadi penjelasan atau keterangan. Sekarang kalau misalnya kurang jelas, ada data offset adalah di kolom 18 ya. Kolom 18 itu ada data spasialnya juga, yaitu untuk poligon, ada data atributnya, jadi dicampur di situ untuk mengefisien kolom dan barisnya gitu ya. Ada kolom dan ada barisnya ini. Oke. Sebentar, saya coba. Ini mouse-nya tidak jalan. Saya coba pindahkan dulu mouse-nya ya, karena untuk menjelaskan tuh lumayan mouse-nya bisa efektif. Nah, masukkan, coba lagi tes. Sekarang jalan ya. Sekarang jalan. Jadi tambahannya di sini adalah kolom 17, yaitu ada elevasi secara trigonometri dan ada offset ya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada tiga objek ya. Satu, data spasial itu berupa sudut poligon, perhitungan sudut poligon. 3, berupa penjelasan kalau kurang jelas di sini. Ketiga adalah data offset. Data offset itu data spasial juga, misalnya kita batas pasar tidak kelihatan ya, tapi ada di yang bisa kita amat adalah kios-kiosnya. Jadi kios-kiosnya ke batas ini berapa meter, misalnya ke batas lahan. Nah di sini ya, di sini. Jadi di sini udah ada elevasi. Nah ini tuh cocok sekali untuk pembelajaran kelas 1 ya. Kelas 1 tuh langsung aja dilatih cara mengisi ini. Nah penjelasan pengetahuannya nanti sambil berjalan. Yang penting dilatih ngukur, centering, bacaan ke backset, bacaan ke forset biasa luar biasa, dan hasilnya di sini tuh adalah bagus, koreksinya itu sudah berhasil. Nah baru setelah bisa ngukur ini sambil penjelasan ya, jangan artinya didulukan ini. Nanti kita cara salah kolimas itu gampang ya, dari sini salah kolimas itu bisa gampang. Kalau salah kolimas objeknya yang diganti ya, jangan ke titik tapi ke objek yang jauh, misalnya tanda cross di dinding tapi agak jauh, atau tanda misalnya yang tidak bergerak, misalnya penangkal petir ujungnya gitu ya, jauh. Nah itu bisa detik, 5 detik ya, 2 detik bahkan.
Kalau objeknya jelas jauh, kalau objeknya paku poligon, nah itu tetap 10 detik ya, karena jaraknya pendek. Terus ketelitian paku berapa mili itu, semili mungkin ya, tetap itu 20 detik tidak akan tercapai. Jadi harus bikin objek di dinding menggunakan tanda cross, pensil yang kecil ya, 0,2 dah kurang lebih. Oke, itu tapi setelah latihan ini, dibiasakan latihan ini terus. Kalau sudah bagus datanya, data biasa luar biasanya, udah kita bikin suplemennya ya, dikasih suplemennya itu ya, pengetahuannya itu bangsasin, kaos dan sebagainya. Itu boleh itu dikasih suplemen seperti itu ya. Nah intinya mah melatih itu bagaimana cara centering yang baik. Si kakinya jangan sampai disentuh lagi ya, hanya putaran horizontal vertikal kalau sudah centering. Jangan dipegang, ini suka dipegang itu berubah itu. Terus ngelangkah, kalau di pinus itu ngelangkah aja detiknya sudah harus pelan-pelan ya, jangan larinya jangan kenceng, itu detiknya sudah berubah-ubah ya. Jadi itu kebanggaan, kepuasan itu sebenarnya ada di teodolit. Ya. Kalau TS konsepnya sama dengan teodolit, otomatisasi ya, jadi terbiasa nanti kalau misalnya pengukuran terus secara hati-hati di teodolit karena ingin bagus dan sebagainya, nanti terbiasa terbawa ke TS gitu ya. Tuh satu. Jadi ini formulir ini. Wah ini tadi mana ini ya. Nah ini. Jadi intinya kuasai aja deh pakai latihan berulang ya. Nah kalau ini misalnya berdiri ini ya, backsetnya pakai sudut arah gitu ya. Udah supaya gampang itunya, misalnya detailnya mau banyak, tetap berdirinya jangan dirubah lagi berdirinya, tapi bidik lagi ke backset, di set 0 untuk situasinya ya. Baru ini biar gampang, tidak ada pengurangan sudut poligonnya, langsung ini yang merupakan sudut poligon, kalau ini sudut arah gitu. Supaya masing-masing tidak saling mengetahui, kita fokusnya ke membidik target gitu, jangan dihitung-hitung ya, nanti blunder. Kayak pernah dihitung-hitung dulu supaya datanya bagus, kurang tambah, jangan, apa adanya nih di sini, apa adanya. Kalau bisa backsetnya itu ada nilainya, misalnya terhadap azimut ada di kuadran 1 atau kuadran 2 atau kuadran 3 dan sebagainya. Nah pada saat tetap ini jangan dirubah centeringnya tetap, tapi balikin dulu ke backset ya, balikin dulu ke backset, baru di offset. Nah, baru seperti biasa ngukur, ini satu, tidak pakai luar biasa, ini biasa semua, balikin dulu ke biasa semua. Ini objek tuh bisa banyak ya, tergantung misalnya ada jalan, ambil jalannya ya, jangan terbatas sama area sendiri. Misalnya kalau di ini ambil jalannya, ambil detail-detailnya biar ada variasi ya objeknya. Objek atau unsur geografisnya ya, ada jalan, ada saluran misalnya. Kalau di letter U berarti tiang bangunan, kayak taman, pagar ya. Seperti gitu objeknya. Jadi kita ada 3 data tuh, data metadata. Terus diisi betul. Nah ini metadatanya nih. Terus ini data atributnya. Data atribut itu kolom 1, 2, dan 3 ya, sama kolom 18. Nah data atributnya. Nah data spasialnya adalah kolom berapa nih, kolom ini dari tinggi target ya, kolom 3 sampai kolom 17. Kira-kira ya, walaupun durasi 10 menit, paham ya. Mudah-mudahan
ada persiapan jauh-jauh hari kita untuk menyediakan. Paham, jangan sampai ada salah ya. Nanti kalau ada salah, udah salah diuraian jauh-jauh gitu kan percuma. Pakai uraian udah salah, pakai uraian itu blunder, karena kalau blunder mah harus diulangi ya. Oke, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, tolong dipelajari forum itu dengan betul-betul ya, supaya hasilnya pada saat map itu bagus. Terima kasih, selamat Hari Raya, walaupun kita nyempatkan 15 menit lah, ini 10 menit, menyempatkan untuk memberikan materi agar efektif dan efisien ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seri selanjutnya nanti forum 01 ya. Forum 101 itu tujuannya dapat menghitung titik banyak gitu. Kita dapat pengalaman dari kemarin prakerin menggunakan metode hitungan kita dan bisa menyelesaikan titik banyak secara manual walaupun dengan TS, dan hasilnya bagus gitu, bisa menyelesaikan walaupun titiknya banyak diselesaikan. Itu baru untuk memeriksa data tersebut. Yang sayangnya masih koordinatnya itu masih ada negatif, berarti yang seperti itu perusahaan itu harus diberi masukan sama prakerin nanti ya. Walaupun kita praker itu jangan kita selalu membawa bekal dari prakerin ya, dari pengalaman. Kita juga harus bawa bekal dari sini, pengetahuan, supaya memberi masukan tatkala si industri itu dipercayakan secara full ke kita. Nah, sedangkan di sana tidak ada yang bertanya, sehingga hasilnya banyak yang menemukan seperti koordinat negatif dan sebagainya itu, walaupun itu betul tapi memang masih kurang serg gitu. Harusnya menggunakan koordinat yang sifatnya nasional, jadi bisa disuperimposkan dengan data yang lain gitu tadi bisa Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.